Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngejahit Cerita. Halo, kita kedatangan gue star baru nih. Kenalan dulu deh. Namanya siapa, Kakak? Namanya Vira. Oh, namanya Vira. Di episode kali ini kita akan membahas tentang seputar fashion nih. Kan kemarin kita udah bahas tentang seputar konveksi ya. Apa itu konveksi, bedanya garment sama tailor gitu. Jadi kita mau tanya-tanya Mbak Vira tentang seputar apa dunia fashion hubungannya sama konveksi itu apa gitu ya. Pertanyaan pertama nih, kenapa konveksi itu berperan besar sih di dunia fashion, Mbak? Kira-kira? Soalnya fashion tuh gak cuma ide, tapi juga eksekusi. Desainer bisa punya ide keren banget, tapi yang bikin ide itu jadi nyata ya konveksi. Mereka gak ngerjain potong, jahit, sablon, dan juga kece aja. Jadi bisa dibilang kalau fashion itu panggung, konveksi itu yang panggung belakang yang bikin semuanya bisa terjadi. Tanpa konveksi, gak ada baju yang bisa dipamerin di runway. Simple tapi powerful banget kan? Oh, jadi gitu ya. Berarti fashion itu berperan penting banget ya sama konveksi ya. Oke, pertanyaan kedua nih. Tren fashion kan cepet banget berubah ya kan ya. Terus konveksi itu ngikutin nggak sih, Kak? Wah, justru mereka yang paling adaptif loh. Hari ini viral crop tee, besok viral oversize, lusa viral celana kargo. Mereka semua siap. Konveksi tuh kayak bunglon, gesit banget. Kadang mereka cuma dikasih contoh gambar dari internet. Udah langsung tahu pola dan bahannya. Dan karena mereka gak sebesar pabrik, mereka bisa cepat ubah produksi. Jadi kalau fashion berubah, konveksi udah siap, geser jarum besoknya. Gitu. Oke, kalau gitu berarti konveksi tuh bisa banget ya bantu orang mulai dari brand sampai ke fashion gitu. Iya, betul banget. Malah banyak brand lokal sukses itu awalnya cuma kerja sama konveksi kecil. Misalnya kamu punya desain kaos sendiri. Mau jualan di Shopee atau TikTok juga bisa. Tinggal cari konveksi yang bisa bantu produksi kecil dulu. Misalnya 20-30 pieces. Lama-lama kalau laku tinggal naik jumlah produksi aja. Jadi konveksi itu kayak CEO founder diam-diam buat brand-brand lokal. Mereka bantu kamu dari nol loh. Bahkan kadang ikut kasih saran biar hasilnya juga bagus. Gitu. Pernah nggak sih konveksi lokal itu jadi brand fashion? Pernah banget, malah sering loh. Banyak model baju viral justru awalnya dari ide tukang jahit konveksi loh. Misalnya mereka eksperimen potong baju karena iseng, malah disukai pelanggan. Terus nyebar di media sosial. Pernah ada konveksi yang bikin jaket oversize buat anak motor. Malah jadi tren streetwear. Wow. Jadi kadang tren tuh gak selalu dari fashion week. Tapi dari ruangan kecil dengan kipas berdebu dan tumpukan kain. Oh, keren ya konveksi ya, bisa nyulap dari fashion itu tadi ya. Iya. Kalau caranya konveksi tetap kreatif padahal kerjaannya banyak itu gimana, Mbak? Nah, ini keren banget. Mereka tuh kreatif dalam tekanan waktu. Misal pelanggan mau desain aneh-aneh tapi harus jadi cepat. Mereka mikir gimana hasilnya tetap bagus tapi efisien. Kadang ide-ide ngakalin waktu, itu malah jadi inovasi baru. Kayak cara memotong kain biar gak sisa, teknik obras rapi yang cepat, atau sablon lebih awet. Jadi kreativitas konveksi itu bukan ruang nyaman, tapi ruang panas dan deadline. Oh gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan 6 ini ya. Kalau misalnya ngomong fashion, pasti kan nggak jauh dari kualitas. Konveksi itu bisa ngasilin produk kualitas tinggi nggak sih? Bisa banget. Banyak orang masih mikir konveksi itu hasilnya asal-asalan. Padahal tergantung standarnya sih. Ada kok konveksi lokal yang hasil jahitannya halus banget. Setara pabrik luar negeri. Bahkan banyak brand luar yang produksi di Indonesia karena SDM konveksinya detail banget. Jadi jangan meremehkan konveksi kampung.
Hasilnya sering bikin kaget loh. Keren ya. Kalau konveksi lokal udah sehebat itu, kenapa nggak bikin brand sendiri gitu? Nah, ini menarik. Kadang bukan soal kemampuan, tapi soal skala produksi dan sistem distribusi. Brand besar butuh kualitas ratusan ribu per pieces. Sementara konveksi lokal biasanya skalanya menengah, tapi trennya sekarang mulai berubah. Brand besar justru memulai kolaborasi sama konveksi lokal buat koleksi terbatas. Jadi siapa tahu ke depan brand-brand internasional malah ngelirik konveksi lokal karena keunikan mereka. Gitu. Terus sekarang kan banyak orang yang jual baju online gitu kan ya. Terus apa artinya semua orang bisa punya brand sendiri? Betul banget. Dunia fashion sekarang udah terbuka banget. Kamu gak perlu punya pabrik, cukup ide, desain, dan konveksi yang bisa diajak kerja bareng. Banyak banget UMKM yang lahir dari situ. Dan lucunya nih, konveksi udah kayak mentor buat mereka. Ada pelanggan datang, cuma bawa coretan di kertas, terus konveksi bantu ubah nih. Bantu ubah jadi baju nyata. Jadi ya sekarang semua orang bisa jadi brand, asal punya ide dan partner konveksi yang bisa dipercaya. Oke, kalau misalnya tren fashion ini kan sering berubah ya. Nah, untuk stok lama yang ada itu diapain biasanya? Gimana? Wah, ini tuh drama klasik dunia fashion. Kadang konveksi udah semangat produksi banyak, ternyata trennya berubah. Akhirnya numpuk di gudang deh. Tapi yang seru banyak konveksi kreatif ubah stok lama jadi model baru. Oh gitu. Misal, sisa kain hoodie dijadikan tote bag. Atau model lama disulap jadi edisi limited. Oh, model baru gitu ya. Iya. Jadi gak ada yang sia-sia, cuma butuh sentuhan ide aja. Oh gitu, berarti semuanya tergantung ke kreativitasan sendiri masing-masing gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau misalnya mulailah dari kecil, tapi mulailah dari sekarang. Jangan nunggu modal besar dulu atau pabrik menengah. Banyak brand keren justru mulai dari satu ruangan kecil dan konveksi lokal. Yang penting kamu ngerti pasar, ngerti gaya, dan berani ambil resiko. Dan ingat, pilih konveksi yang bisa jadi partner, bukan sekedar vendor aja. Karena mereka yang akan bantu kamu menjahit mimpi kamu jadi nyata loh. Oh gitu ya. Kalau menurutnya Mbak ini masa depan konveksi di dunia fashion bakal kayak apa? Cerah banget. Sekarang aja udah mulai banyak konveksi yang gabung teknologi. Order via online, cutting pakai mesin otomatis, bahkan kicep pakai AI. Justru yang hemat dan personal juga makin dicari orang sekarang. Suka produk yang ada sentuhan manusianya. Jadi masa depan konveksi dua arah, makin modern tapi makin hangat dan manusiawi. Gitu. Oke, untuk pertanyaan penutup nih. Kalau konveksi bisa ngomong, kira-kira dia bakal ngomong apa ke dunia? Mungkin dia bakal bilang, "Hei, kamu boleh punya ide dan gaya, tapi kami yang bantu mewujudkannya." Konveksi itu kayak partner diam yang nggak pernah pamer. Tapi tanpa mereka, dunia fashion nggak pernah terbentuk. Jadi kalau nanti kamu lihat outfit keren di TikTok atau mall, ingat, di balik itu ada tangan kecil yang jahitannya penuh cinta. Oh gitu. Oke, keren banget ya jawaban dari Kak Vira. Terima kasih ya Kak atas waktunya udah menyempatkan datang di podcast Ngejahit Cerita dalam episode kali ini. Seru banget sih tadi. Hari ini kita belajar banyak ya. Kalau fashion itu bukan cuma soal gaya, model, atau kayak catwalk gitu-gitu. Tapi bisa ada hubungannya sama dunia konveksi sih. Ini penting banget sih untuk dipelajari buat orang awam-awam kayak aku juga sih. Oke, aku tutup ya. Mungkin besok kita akan kedatangan gue Star lagi dengan episode yang lebih wah lagi nih. Jadi stay tune buat kalian untuk episode selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.